Pemirsa, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukannya puluhan kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan melalui tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Kami akan ulas seputar dengan hantavirus ini pada slide-slide selanjutnya. Jadi pemirsa, hantavirus ini merupakan virus yang berasal dari hewan pengerat, yaitu misalnya tikus liar dan juga dapat menular ke manusia. Di Indonesia, mayoritas kasus yang ditemukan merupakan jenis Seovirus yang umumnya menyebar melalui paparan kotoran maupun cairan tubuh tikus yang terinfeksi. Kita beralih ke slide selanjutnya, kita akan melihat terkait dengan bagaimana penularannya. Jadi pemirsa, untuk cara penularannya, ini kita bisa lihat bahwa penularan dari hantavirus ini dapat terjadi ketika seseorang menghirup udara yang terkontaminasi urin, feses, atau air liur tikus. Di mana virus ini juga dapat menyebar melalui debu di ruangan yang tertutup dan tercemar. Kemudian juga dapat menular melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi hingga gigitan tikus. Meski kasusnya ini jadi lebih jarang terjadi ya. Kita akan beralih ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai cara penularannya, selanjutnya apa sih gejala-gejala dari hantavirus ini? Jadi pemirsa, gejala dari hantavirus ini umumnya diawali dengan demam tinggi, kemudian juga nyeri otot, lalu sakit kepala. Penderita juga dapat mengalami mual-mual loh hingga muntah dan juga bahkan mengalami gangguan pernafasan. Jadi pada kondisi tertentu infeksi ini bisa berkembang menjadi lebih serius dan bahkan membahayakan nyawa. Jadi bagi pemirsa yang sudah mengalami gejala-gejala seperti ini, walaupun ini gejala yang cukup general ya pemirsa, tapi tetap harus diwaspadai karena bisa saja ini salah satu gejala dari hantavirus. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa, sejauh ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat sudah ada sebanyak 23 kasus positif hantavirus yang ditemukan di Indonesia sepanjang periode 2024 hingga 2026. Jadi selama 3 tahun ke belakang. Di mana dari sebanyak 23 kasus positif, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia dan saat ini kasus ini sudah tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Sementara itu ada 2 kasus suspek terbaru yaitu di Jakarta dan juga di Yogyakarta yang hingga saat ini masih dipastikan negatif hantavirus dan pasien telah dinyatakan sembuh. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, jadi pemirsa, kita tentu harus mencegah penyebaran dari hantavirus sehingga memang sudah ada sejumlah himbauan yang diberikan oleh Kemenkes RI kepada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat ini dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan. Ini sangat penting ya untuk bisa mencegah penyebaran dari hantavirus. Lalu hal selanjutnya adalah hindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Ini harus selalu dihindari karena memang menjadi salah satu penyebab penular utama dari hantavirus melalui tikus. Kemudian juga kita harus selalu menggunakan disinfektan ketika membersihkan area yang berisiko. Jadi jangan langsung dibersihkan pakai tangan, tapi kita harus menggunakan disinfektan. Jadi bisa meminimalisir resiko penularan. Kemudian juga kita harus mengenakan pelindung diri ketika bersih-bersih. Jadi jangan langsung menggunakan tangan, menggunakan badan, jangan. Harus menggunakan pelindung diri terlebih dahulu. Dan apabila sudah mengalami gejala setelah paparan, pemirsa harus segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi ketika memang sudah ada gejala-gejalanya, langsung lari ke rumah sakit, dilakukan pengecekan. Jangan takut, jangan-jangan ini hantavirus, justru harus dicek. Karena kalau misalnya sudah terdeteksi sejak dini, maka risiko penularan dan juga potensi kesembuhan ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana hantavirus yang mulai terdeteksi di Indonesia pastinya akan menimbulkan kekhawatirannya di warga. Kira-kira seperti apa sih penyebaran virus ini? Dan warga pun mengaku mulai melakukan berbagai pencegahan agar bisa terhindar dari hantavirus. Seperti apa pencegahannya? Sama-sama kita simak berikut ini. Yang disebut ini sudah terdeteksi di Indonesia? Udah sih, tadi udah sempat lihat beritanya yang dari kapal pesiar itu ya kasusnya ya. Iya. Bapak sendiri seberapa khawatir sih Pak mendengar kabar bahwa virus itu sudah masuk ataupun terdeteksi di Indonesia? Ya khawatir ya, takutnya kayak COVID-19 kemarin itu kan jadi dampaknya luas kemana-mana gitu, merugikan semua. Sebenarnya sih saya sudah melihat beritanya di sosmed, kayak dari Instagram lain-lain sih Mbak gitu. Cuman ya katanya sih emang udah masuk di Indonesia di beberapa daerah sih Bu. Kalau was-was iya, apalagi punya bayi gitu kan Mbak. Cuman sekarang yang perlu di pikiran saya sih yang utama tuh ya tetap
Sebenarnya protokolnya hampir sama kayak COVID ya. Yang pertama harus jaga kebersihan gitu sih. Ada perasaan khawatir atau cemas nggak Mbak? Sebenarnya kalau aku sih khawatir banget ya, itu kan soalnya penularannya lumayan dan di sekitar lingkungan tempat tinggal itu ya memang banyak tikus. Cuma kan tikus kan suka ke dapur ya dan kamar mandi. Yang ada lubang-lubangnya lah pokoknya. Biasanya kan dari situ harus ditutup. Aku sekarang udah ditutup lah. Kalau dulu nggak aku tutup, sejak ada kasus ini kayaknya perlu ditutup, terus aku tutup semuanya. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik. IDAI menyebut hantavirus bukan merupakan virus yang baru dan tidak seperti COVID-19 yang mudah menular antar manusia. Apa yang terjadi itu bisa menularnya seperti COVID misalkan ya. Karena memang virus ini ya, virus Andes ya, ini biasanya menularnya dari rodent ya, dari tikus. Ya. Kalau dari orang ke orang, saya kira ini perlu kontak erat yang terus-menerus ya. Jadi mungkin teman-teman media bisa nanti ikut mengedukasi masyarakat, jangan ikut menyebarkan kepanikan, ya. Tetapi yang penting adalah kewaspadaan dari kita, termasuk di keluarga kita, ya, anak-anak kita. Lantas bagaimana mencegah penyebaran wabah hantavirus di Indonesia? Kita akan membahasnya dengan epidemiolog BRIN, Mas Dalina Panes. Ibu Lina, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valeri. Ya, Ibu Lina, bisa Anda jelaskan apa itu hantavirus, kemudian juga bagaimana penularannya dan juga gejala apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik yang ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi pada beberapa spesies, ada lebih dari 300 spesies, salah satunya adalah Andes yang berada di Amerika Utara, Tengah, Selatan, termasuk yang di Argentina dan Chili, itu ditularkan sudah melalui human to human. Virus ini bukanlah virus baru, sudah dari tahun 1950-an ada, dan ada 3 region di mana Eropa dan Asia itu memang memiliki hantavirus, tetapi jenisnya adalah jenis yang tidak ke arah sistem pernafasan atau disebutnya HFRS. HFRS itu adalah Humphrey Free Respiratory Syndrome. Sementara kalau yang di saat ini bersirkulasi di Argentina itu termasuk HCPS atau Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome. Itu yang sangat berbahaya, yang memiliki angka kematian atau case fatality rate 12-60%. Yang ada di Indonesia saat ini itu gejalanya malah seperti atau mengarah ke demam berdarah dan ginjal. Tetapi 3 jenis hantavirus ini atau gejala hantavirus ini itu selalu dimulai dari demam yang tinggi dan kemudian ada nyeri otot dan nyeri tulang. Jadi itu yang saat ini bersirkulasi di global, Mbak Valeri. Oke, Ibu Lina, mengingat bahwa virus ini penularannya salah satunya tikus dan juga lingkungan. Oleh karena itu, wilayah mana nih di Indonesia yang kira-kira harus diwaspadai akan hantavirus ini? Ya, kalau kita lihat ada 9 wilayah yang memiliki kasus hantavirus. Yang terbanyak itu di Jakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta. Kasus dalam 3 tahun terakhir ini, di tahun 2025 itu kita dapatkan kasus cukup tinggi, ada 17 kasus positif. Tetapi 23 kasus positif ini, di tahun ini 5 kasus ya. Tapi 23 kasus positif ini itu yang berasal dari 251 suspek. Jadi sekitar 9% probabilitas atau proporsi seseorang yang memiliki gejala ke arah hantavirus, tetapi positifnya hanya sekitar 9%. Tetapi kematiannya cukup tinggi di Indonesia, 3 dari 23 atau
sekitar 13% begitu ya. Jadi kita harus waspada hal tersebut. Untuk penularannya sendiri masih zoonotik dari hewan ke manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Valeri, itu benar sekali, melalui kontak kita dengan air liur, kemudian urin dan kotoran hewan pengerat. Jadi apa yang harus dilakukan, tentu pencegahan dan pengendalian infeksi itu yang penting kita untuk lakukan. Yang pertama, tidak kontak dengan hewan pengerat atau pembawa hantavirus tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada tikus di sekitar kita, apapun jenisnya, itu kita harus gunakan perangkap tikus untuk mematikan. Tetapi ketika hewan itu sudah mati, itu jangan kontak langsung dengan tangan kita, tapi gunakan sarung tangan. Kemudian ketika kita membersihkan gudang yang lama tidak dibersihkan, maka gunakan desinfektan dan menggunakan sarung tangan. Lalu jika memiliki gejala dari kontak terhadap tikus tersebut, maka segera pergi ke sarana layanan kesehatan untuk dipastikan. Tetapi yang lain lagi juga, jika kita kontak dengan pendatang yang berasal dari daerah terjangkit atau alert area di Argentina dan Chili, maka kita juga harus membuat protokol kesehatan. Jadi meminimasi kontak merupakan salah satu upaya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap hantavirus. Oke Ibu, kalau tadi kita sudah bahas juga terkait dengan gejala, tapi nampaknya gejala-gejala ini cukup general ya Bu, sama saja dengan penyakit-penyakit biasanya. Nah, apakah ada gejala spesifik yang bisa membedakan gejala dari hantavirus dengan penyakit-penyakit lainnya? Iya, biasanya dimulai dari demam yang tinggi, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, sama seperti penyakit virus lainnya. Tetapi kalau di Indonesia itu arahnya ke demam berdarah dan perburukannya itu berjalan dengan cepat. Karena itu biasanya selain dari riwayat kontak dengan mereka yang baru datang dari daerah terdampak atau alert area, maka kalau di Indonesia, kalau arahnya itu ke perburukan ke ginjal dan pembuluh darah, itu biasanya ditambahkan pemeriksaan hantavirus. Jadi memang saat ini belum ada rapid test, kita membutuhkan itu ya. Jadi inovasinya untuk teknologi mestinya ditemukan rapid test untuk hantavirus, tetapi saat ini itu belum ada, sehingga biasanya didapatkan pemeriksaan itu dari kasus-kasus berat yang mengalami perburukan. Sejauh ini masih gejalanya gejala-gejala klasik dari infeksi virus, Valerie. Baik Bu, terakhir apakah ada kelompok masyarakat yang lebih rentan terkena hantavirus? Karena kalau misalnya di COVID kan misalnya mereka yang sudah punya penyakit bawaan, yang usianya lebih tua, ini jadi lebih rentan. Kalau dengan hantavirus seperti apa? Ya, jadi tentu yang rentan adalah mereka yang kontak dengan virus tersebut untuk terinfeksi. Tetapi gejala berat biasanya akan muncul pada kelompok-kelompok susceptible atau kelompok-kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Kalau kita lihat dari kasus apa yang terjadi di kapal Handius, mereka yang di atas 60 tahun itu memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Jadi usila itu merupakan kelompok yang rentan. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang memiliki penyakit-penyakit komorbid, virus apapun yang masuk ke dalam tubuhnya biasanya akan menimbulkan gejala lebih berat, juga pada bayi dan anak-anak. Jadi penyakit komorbid ini salah satunya adalah mereka yang memiliki HIV ya, yang memiliki imunitas yang sangat rendah, juga pada mereka-mereka yang hipertensi dan DM itu juga memiliki risiko yang tinggi. Tapi semua kita memiliki risiko yang sama, tetapi perburukan terjadi pada kelompok rentan. Baik, kita harapkan semoga hantavirus ini tidak semakin merebak di Indonesia, dan sekalipun merebak, sudah ada antisipasi yang kian masif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar memang sudah ada infrastruktur yang disiapkan. Terima kasih epidemiolog BRIN, Mas Dalina Pane sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.